Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharap. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah Tuhanku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh kepadamu,
sembah Kau Yesus Tuhan. Puji Kau menebusku, layak Engkau anak domba. Terima segala pujian, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba. Terima segala pujian, tinggikan Yesus. Ku sanjung Engkau, ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan, ku tinggikan Kau Yesus. Ku sanjung Engkau, ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Sembah Kau Yesus Tuhan. Puji Kau menebusku, layak Engkau anak domba. Terima segala pujian, ku tinggikan Kau Yesus. Ku sanjung Engkau, ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kutinggikan Kau Yesus. Ku sanjung Engkau, ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Haleluya, kami tumbuhkan pikiran kami di hadapan-Mu setiap hari, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oh, bersekutu dengan-Mu setiap waktu, setiap saat, merasa
segenap hatiku. Rindu selalu bersama di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati keindahan dan menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kembali kami bawa hati kami datang. Oh, kami datang dengan hati yang tulus di hadapan. Kami menginginkan Engkau lebih daripada yang lain, Tuhan. Terima kasih. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu kami datang menghadap Engkau, menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu rindu bersekutu dengan kami. Terima kasih, Engkau tidak segan-segan menampakkan diri-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau menyambut kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami diperkenankan memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau limpahi kami dengan kasih, dengan kekudusan-Mu. Engkau tidak mengingat-ingat segala pelanggaran kami, karena Engkau boleh melihat ketulusan hati kami. Semua karena pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menguduskan kami. Engkaulah yang membersihkan kami dari segala kenajisan kami, dari segala pemberontakan kami. Silahkan Tuhan,
taklukkanlah kiranya terus gagasan-gagasan manusia lama kami. Perbaharuilah kami dengan firman-Mu setiap hari. Dengan perkataan-perkataan. Silakan Tuhan. Engkaulah hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami mau makan segala perkataan-Mu hari ini. Bahkan kami mau makan Engkau hari ini. Silakan Engkau memakan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Boleh, shalom lagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Yang belum menampakkan diri, boleh menampakkan diri. Yang di bengkong shalom. Shalom Pak, salam semuanya. Yang di Batam Center. Batam Center mana ini? Eden Park. Shalom Eden Park. Belum kedengaran suaranya. Shalom, selamat pagi semuanya. Di Cipta 3, Shalom Cipta 3. Shalom Pak. Oke. Yang di Medan Shalom. Sudah tadi ya kalau Medan ya. Yang di Piayu sudah belum? Pintu 2. Pintu setengah, 2,5. Pintu 1,5. Kok 3,5? Oh, 1,5. Oke, baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini gimana istirahatnya? Adakah yang saudara renungkan dari mendengarkan firman Tuhan tadi malam? Adakah yang menggugah hati saudara? Boleh cerita? Ayo, siapa saja bisa ya. Adakah? Oke, saya bersandar dulu. Ada yang mau cerita? Satu. Ya, cerita saja. Nanti waktu mulai berbagi akan dapat lebih dari Tuhan. Ada? Satu, dua, tiga. Tak adakah? Tak adakah yang menggugah hati saudara dari yang saudara dengar tadi malam? Saudara?
ketika saya istirahat ya, karena biasanya setelah saya misalnya bicara seperti itu ya dalam kondisi serius ya, dan saya perhatikan sering sekali misalnya dalam kondisi seperti itu, karena bukan sekali itu saja ya, karena sering saya dalam posisi seperti itu gitu, menyampaikan seperti itu. Lalu karena memang sudah terbiasa mulai gini, mengizinkan Tuhan menyelidiki hati saya gitu ya. Untuk mengetahui siapa tahu mungkin ada masuk gagasan-gagasan saya gitu. Karena makin hari kan makin hati-hati ya. Karena mulai mengetahui bahwa ternyata segala sesuatu dari diri kita itu bisa merupakan satu hal yang dibenci oleh Tuhan gitu. Makanya saudara, saya mulai terbiasa begitu. Setiap kali menyampaikan sesuatu atau bertemu dengan orang, berbicara dengan mereka, lalu habis nanti bertemu itu saya renungkan kembali gitu. Apakah ada perubahan di dalam saya gitu. Ketika habis bicara itu, apakah ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan gitu di hadapan Tuhan gitu. Apa saya tunduk kepada manusia? Apa saya terbawa arus? Atau saya tetap pada posisi saya sebagai garam gitu. Ketika menelpon gitu. Jadi sering berjaga-jaga di situ gitu. Ini belakangan saya ini kan, dan tadi malam ketika habis bicara seperti itu, saya langsung biasanya begitu. Itu langsung selesai gitu. Saya kayak tarik nafas gitu. Lalu saya cari Tuhan. Ya. Nah, ini bukan satu hal yang apa ya? Kenapa saya cerita? Supaya hal ini boleh menjadi satu hal yang mungkin tertular bagi saudara juga. Karena ini sangat penting gitu, keadaan seperti ini gitu. Jadi untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi gitu. Itu bukan hanya teori gitu. Tetapi dipraktekkan gitu. Dalam setiap keadaan. Dan memang setelah misalnya saya jawab misalnya di waktu yang kemarin yang masalah di kampung itu ya, itu saya sudah buat oke, begini. Jadi sampai kepada saya sudah istilahnya karena yang saya bayangkan saudara, bahwa si jahat itu sedang memporak-porandakan di sana gitu. Tetapi Tuhan katakan bahwa
dia sedang datang atas rumahnya. Sama seperti dia menghakimi kita, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan saya tahu itu sedang datang di sana. Dan tentu orang kuatnya di sana, salah satunya adalah ibu saya. Karena mereka pendirinya. Ya. Jadi ketika itu berhubungan dengan ya diri saya sendiri, bagaimana sikap saya? Ketika Tuhan mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah ayahku? Mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan dan melakukannya. Jadi karena kita sudah terbiasa hidup kita bukan kita lagi, maka kita mulai memperhatikan apakah kita benar-benar mencari kehendaknya dia. Jadi saudara, ketika saya katakan kemarin, yang datang itu, bahwa itu adalah dari pecahan. Jadi sudah ada keputusan sinode mereka, jadi keputusan sidang bahwa yang lama itu naik gitu. Jadi ketua sinodenya mereka, tetapi yang tidak setuju itu, padahal kan itu kan sidang bersama. Gitu. Jadi yang tidak setuju itu tetap ngotot mau yang baru. Gitu. Padahal sudah ya kan pemilihan. Gitu. Jadi yang baru ini, yang datang ke sana itu juga, dia ngotot gitu, bahwa jadi mereka itu seperti membuat satu ya sinode yang baru, tapi karena mungkin juga masih agak sulit gitu. Jadi mereka tetap pakai nama itu gitu. Pakai nama gereja mereka itu, tetapi mereka diam-diam gitu. Jadi sehingga ya cukup mengacau lah gitu. Mereka tetap merasa itu punya mereka karena dulu mungkin mereka dilahirkan di situ gitu. Jadi sehingga tidak ada ketegasan. Jadi dia merasa dia masih ada di situ. Dan itu tidak diketahui oleh jemaat. Termasuk jemaat kita yang di tempat ibu saya gitu. Mereka tidak mengetahui. Saudara, jadi waktu itu saya bilang, tidak boleh lagi dia datang di situ. Jadi saya tegas ngomongnya. Tapi saya tahu saudara, saya kenal ibu saya. Agak keras di area situ. Dia mungkin bilang, iya di depan saya, tetapi jauh di hatinya yang paling dalam, tidak. Dan itu memang sudah meluas ya. Karena dia tidak mau diselesaikan masalah lalu. Sakit hati, kebencian tetap ada.
Untuk apa kita mengatakan kita melayani Tuhan, tapi kita tetap menyimpan sakit hati? Tak ada guna. Sedangkan untuk menghadap Tuhan aja, kalau ada syak dengan orang lain, kita nggak bisa menghadap Tuhan. Apalagi kita mengatakan kita bergereja. Tak ada guna. Saudara, itu juga yang saya bilang kepada paman saya. Dia bersekuku, dia benar. Tapi saya bilang, tunjukkanlah bahwa kalau paman itu benar-benar sudah kepenuhan Roh Kudus. Apa buktinya? Tunjukkan. Gak usah bilang, gak usah tunjukkan gimana rasanya menggebu-gebu. Tak ada guna. Kalau tidak berani benar-benar dengan tekun merendahkan diri. Karena belum pernah dilakukan. Karena dia merasa dirinya hamba Tuhan. Lebih kudus. Untuk melakukan firman yang sederhana itu tak bisa. Tak ada guna. Jadi saudara, di sana mereka itu untuk menghadapi hari Minggu ini, karena memang yang di pusatnya juga di pusat mereka yang di Sibolga ini maksudnya ya, itu juga mereka gentar gitu. Gentarnya itu karena sudah mengalami bersih tegang gitu. Jadi antara dengan yang si pendeta yang masuk itu pun sudah bersih tegang juga lewat WA. Sementara yang di tempat ibu saya ini, mereka sudah lebih condong kepada yang datang dari perpecahan tadi. Dan yang itu, si istilahnya yang mau mengacau itu, sudah berada di atas angin. Ya, diam-diam doa dalam hati. Karena kita sudah pernah mengalami itu, dan ya termasuk korban melewati semua itu. Ternyata kita yang keluar dari situ ternyata terbukti tidak benar-benar memiliki hati yang murni. Terbukti. Jadi dari situ saya belajar gitu. Apakah benar karena Tuhan yang suruh keluar atau bukan? Belakangan saya terus belajar dalam hidup saya. Saya perhatikan terus. Apakah saya masih ada kebencian terhadap yang lama gitu? Saya selalu setiap hari seperti itu. Karena untuk apa kita punya pelayanan, tapi ternyata itu membuat kita itu tak masuk surga gitu. Tak ada guna kan? Untuk apa semua jerih lelah kita? Sementara Tuhan katakan, kita pembuat kejahatan. Tak ada guna. Itu yang selalu ada di hati saya sehingga skenario terburuk pun dalam hidup saya sudahlah. Itu selalu ya dalam hati saya. Ya. Nah, saudara, tadi malam habis kita Zoom itu, adik saya WA lagi gitu. Jadi dia di WA sama yang di pusatnya itu bahwa ternyata dari ini ibu saya bilang kasih kesempatan. Dan adik saya yang dia di Bali G ya masalah. Dia lagi tugas di sana gitu. Dia bilang, aduh, disuruh dia datang ke sana karena kayaknya ini tegang ini katanya. Karena yang di tempat ibu saya ini
Mereka bilang gitu, dari kakak saya bilang gini, kasih kesempatan. Ternyata kan diam-diam dia kan nggak bilang ke saya toh. Tapi mereka diam-diam dan sepertinya mereka mau satu suara. Oke. Waktu begitu langsung saya jawab begini. Ketika saya cross check gitu, di chat saya telepon lagi. Telepon adik saya. Oke gini deh. Kamu coba doa, benar-benar kamu pulang. Silakan. Jadi dia akan pulang tapi hari Minggunya. Jadi mungkin tidak sempat kejar ibadah. Tapi mungkin pas pertemuannya itu dia ada di sana. Supaya nanti ketika saya Zoom-nya, karena bisa saja Zoom-nya tidak jadi kan. Dengan mereka gitu. Jadi saya bilang, oke kamu doa. Nanti kalau misalnya ada ini, bilang saja begini. Tanah tidak jadi dihibahkan ke gereja. Bilang saja, kami seluruh keluarga bilang tidak jadi menghibahkan. Saudara, tahukah saudara? Itu seolah-olah melanggar keputusan sebelumnya. Tapi keputusan itu pun sebetulnya dulu itu memang asli untuk diberikan kepada pelayanan. Itu saja dulu. Bapak saya bilang begitu. Jadi ketika saya tahu permasalahannya adalah di situ, sudah tes. Kalau mereka tetap ngotot, ikut, ya silakan saja, sudah. Supaya mereka tahu siapa orangnya. Karena mereka bersikukuh. Ingin mengatakan bahwa harus itu gembalanya. Jadi, karena memang kasus tanah itu sudah pernah kami tebus, kami semua yang ada di Batam ini dan yang di ini, anak-anaknya, kami pernah tebus itu. Karena sudah pernah digadaikan surat-suratnya. Kami ini, jadi bilang, supaya tidak ada bicara tanah. Pakai itu untuk pelayanan, mau kalian tidak bangun, tidak boleh, tidak usah ambil bantuan dari manapun. Kalau mereka mau bangun, bangun. Karena toh untuk mereka juga tempat ibadah aja, kok emang untuk apa? Saudara, dari situ saudara saya mulai melihat gitu. Saya mulai belajar gitu. Belajarnya begini. Bukan kita mesti menyangkal diri kita. Saya mesti menyangkal diri saya. Dalam hal ini, Tuhan tak pernah kompromi. Tuhan itu, saudara, ketika sekarang dia berurusan dengan kita, walaupun dia mengatakan kita ini anaknya, tapi di pekerjaan yang tahap terakhir ini, saudara, dia strictly. Semua masalah pelayanan kita apapun, tak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mau kita berikan nyawa kita, mau kita menderita terus dalam hal mengikut dia, kalau kita tidak ikut pimpinannya, kalau kita masih tetap punya gagasan, itu tetap pembuat kejahatan. Ini strictly, saudara, mesti kita terapkan dalam hidup kita. Jadi kali ini jangan pernah menganggap diri kita itu
oh kita sudah layak gitu. Enggak. Karena pekerjaan sudah masuk ke tahap sejauh ini. Makanya agak cukup serius. Dan ini tak ada masalah hubungan kita. Oh karena saya gembala, saudara. Saudara, kenapa dikatakan gembala itu dikatakan harus diambil dari mereka? Ketika pekerjaan Pak Andreas sudah pada tahap dia tidak mau berubah dari yang lama, harus dibawa pulang. Saudara nggak mengetahui kan? Kita menganggap dia masih penting kan? Dulu saya nggak mengerti, saudara. Saya terlalu tanpa sadar mengkultuskan guru kita. Saya bukan sedang mengatakan apa yang dilakukannya tak ada hasil bagi saya. Hasilnya begitu luar biasa. Tetapi saudara, dalam hal pekerjaan Tuhan, semua orang harus belajar namanya takut akan Tuhan. Tak ada masalah senioritas di sini. Kita yang merasa diri kita sudah tahu, sudah lebih tahu. Sekarang mesti sama-sama benar-benar mencari Tuhan dalam hal ini. Kenapa saya cerita seperti tadi? Saya tidak sedang mengatakan bahwa ya saya sudah mencapai apa. Saya justru selalu menerapkan ke dalam diri saya, kapan saja saya bisa disingkirkan oleh Tuhan. Dan itu selalu berkali-kali. Dan ini saya ceritakan kepada saudara, supaya semua kita memiliki takut akan Tuhan. Supaya kita mengejar pertumbuhan. Supaya kita berani berdiri di hadapan Tuhan. Berani tampil sebagai laki-laki. Jadi sebagai laki-laki ini di sini saudara bukan gender ya. Kenapa saudara Allah itu kita kenal seperti laki-laki saja? Bahkan King James itu menerjemahkan Allah itu semuanya pakai him. Jadi saudara, Allah itu tidak ada gender. Cuman kenapa di kitanya itu harus ada dipisahkan? Di kita manusianya. Untuk kita belajar. Untuk kita belajar bahwa ketika yang lembut dengan yang tegas. Lembut itu kan itu lebih ke arah perempuan. Feminim. Tegas itu lebih ke arah laki-laki. Dan pemimpin itu laki-laki. Tetapi di hadapan Tuhan, apa dulu yang dikatakan oleh Paulus, itu saudara sudah mengalami perkembangannya. Jadi ketika Paulus bilang, tidak bisa perempuan memimpin. Gitu. Itu di masa itu. Tapi di masa sekarang, tak ada masalah gender. Supaya kita mengerti. Jadi ketika perempuan yang tampil, kalau dia punya sikap seperti laki-laki,
Maka di hadapan Tuhan dia sedang tidak melanggar firman Tuhan. Karena kita di masanya kita disempurnakan. Demikianlah mereka bukan dua lagi, tapi satu. Nah, firman Tuhan yang merubah itu, saudara. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu bergerak. Dia dinamis, dia bukan statis. Supaya saudara mengerti pergerakan firman Tuhan. Sehingga kalau kita pertahankan yang lama, kita masih bersikeras gitu, kita masih simpan di sini, ketinggalan. Dan jangan heran, jangan kaget ketika saudara bisa dikatakan pemberontak, sekalipun engkau merasa engkau tetap melayani Tuhan. Kalau tetap mempertahankan yang lama, gitu. Padahal Tuhan sudah bergerak. Ketika kita tetap menganggap hal supranatural sebagai sesuatu yang kita pertahankan sementara dia sudah turun menjadi manusia, maka kita dianggap pemberontak. Saudara, ketika tadi malam saya renungkan, beneran saudara, sampai saya ini lagi saudara, dibawa lagi kepada benar-benar saudara, kali ini fokus benar mencari Tuhan gitu lagi. Ketika habis mengatakan seperti yang semalam, saya coba perhatikan gitu. Jangan-jangan ini saya muncul di sana sehingga harus kembali ditegur oleh Tuhan. Saya dengan tulus menantikan Tuhan. Karena biasanya saudara, ketika di waktu-waktu yang lampau itu, saya perhatikan itu saya itu ditegur habis. Tetapi ketika saya merendahkan diri, itu kembali dia bilang, diangkat lagi. Itu berkali-kali. Makanya saya katakan, setelah selesai mengatakan segala sesuatu, saya duduk di kaki Tuhan. Jadi saya ingat tentang sikap seorang pelayan yang diumpamakan oleh Tuhan. Adakah di antaramu kalau hambanya itu habis pulang dari ladang, adakah dia bilang kepada hambanya itu, oke, kamu sekarang boleh makan, karena kamu sudah capek ya, ini kamu ambil minum. Apakah di waktu itu ya, di zaman itu gitu? Tidak kan? Tapi kamu akan bilang kepada dia, sekarang ikat pinggangmu, sekarang aku mau makan, ladeni aku. Si hamba itu, karena memang pada waktu itu saudara, keadaan hamba itu milik tuannya. Dia bukan begini. Kalau sekarang kan misalnya kita kalau punya budak gitu, itu kalau misalnya sekarang gitu, itu kan dia dapat gaji gitu. Kalau dulu tidak. Karena dia sudah dibeli memang. Bahkan anaknya dia, kalau misalnya dia jadi ini diantara hamba-hambanya itu mereka menikah gitu, anaknya dia jadi anaknya tuan. Tahukah saudara, keadaan pada waktu itu saudara, mungkin kita berpikir, wah, ngeri sekali ya perbudakan di zaman itu. Kenapa tidak di ini sama Tuhan ya? Sehingga tahukah saudara, keadaan seperti itu di zamannya kalau di agama seberang gitu. Jadi perempuan itu boleh dikatakan tidak bernilai. Jadi itu yang coba mereka terapkan di zaman sekarang. Sehingga muncul orang-orang yang mengatakan bahwa firman itu di mereka ya, itu telah mengalami perubahan.
Itu yang dikatakan oleh si Buya Syakur itu, saudara. Jadi sudah mengalami perubahan. Mungkinkah kita terapkan lagi sekarang poligami? Gitu. Jadi bahkan saudara, dia mengatakan dari mana sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa sampai nabi mereka itu, kenapa sampai dia itu tidak mengizinkan lukisan Yesus dan Maria yang menggendong anak itu, kenapa tidak dihapus dari sana? Itu adalah karena dia menghargai kekristenan pada waktu itu. Jadi kenapa sekarang nampaknya menganggap diri mereka benar gitu? Itu yang diitukan sama Buya Syakur gitu. Dan banyak yang lain yang sudah moderat itu. Gitu ya. Nah, jadi saudara, sebetulnya terjadi perubahan. Jadi saudara, ketika para ahli-ahli Taurat, baik zaman dulu dengan zaman sekarang, mereka sudah membuat peraturan-peraturan dalam rumah Tuhan dengan pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Sampai membuat orang-orang ini sudah pintar pakai firman Tuhan untuk menutupi dosanya. Tetapi karena mereka merasa mereka adalah penguasa dalam gereja, jemaat itu harus tunduk. Saudara, ini yang sedang benar-benar dijungkir balikkan oleh Tuhan. Dia sendiri sedang datang. Saya sudah bilang ke ibu saya, ingat yang jadi gembala mama sekarang bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri. Saya melihat ibu saya menangis gitu. Tuhan yang jadi gembala kita sekarang. Tetapi saudara, si iblis itu berusaha menghalangi semua. Saya tahu saudara. Dan kali ini saudara, benar-benar saudara ada satu ketegasan saudara. Karena usia mama saya sudah 73 tahun. Kalau enggak sekarang diajarkan tentang bagaimana taat sama firman Tuhan, mau kapan? Umur manusia 70, kalau kuat 80. Opung saya di sana sudah 80-an, tapi tahu enggak? Sebelum opung saya laki-laki itu meninggal, tahu enggak perkataannya selalu mengutuki suaminya, opung laki-laki itu. Gimana kita punya hidup umur panjang tapi kita enggak berubah oleh firman? Tak ada guna. Kalau kita tidak belajar takut akan Tuhan sekarang, kalau kita tidak dihakimi sekarang, mau di dunia orang mati kita dihakimi kah? Makanya selalu saya katakan, ayo lihat umur kita sekarang. Masih mau keras kah? Masih nggak menundukkan diri? Masih kita berusaha nggak dengan pengertian kita yang lama? Ingat umur. Dan jangan pernah merasa, oh karena dia itu kasih, kita nggak disingkirkan. Disingkirkan. Yang tinggal sepertiga itu pun dimurnikan lagi. Jadi kalau saudara merasa, oh aku bisa kenal Tuhan, oh aku masih bisa berdoa.
Teruslah seperti itu. Tunggu aku, kata Tuhan. Jadi orang yang mengental, tunggu aku, kata Tuhan. Saudara, saya mengatakan ini, saudara. Saya hati-hati mengatakannya. Dan saya tidak mengatakan karena tak ada orang yang mengatakan seperti ini di hadapan kita. Hanya karena mulut Parlin inilah yang bisa dipakai gitu. Itu aja. Selebihnya kalau boleh saya duduk bersama dengan saudara. Mendengarkan perkataan ini. Karena tak ada yang berani mengatakan itu, ditutup oleh iblis semua, saudara. Yang berani mengatakan seperti ini. Manusia itu hanya begini. Oh, nanti mereka bilang apa saya? Udahlah, baiklah, mari sama-sama. Kita sama-sama orang berdosa kan. Makanya manusia nggak bisa melakukan pekerjaan ini. Karena dia pasti menganggap dirinya kita orang-orang yang sama-sama jatuh. Tetapi tahukah saudara? Ketika kita meninggikan firman Tuhan. Ketika kita benar-benar merindukan Tuhan. Siapa yang berani diutus? Saudara, sampai kapanpun, saudara tidak akan pernah melihat Tuhan yang datang kedua kali itu. Kalau engkau tidak menyambutnya. Kalau pikiranmu masih tetap di yang lama, percayalah engkau tidak akan pernah masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan engkau tidak tahu apa itu perjamuan kawin anak domba. Kalau engkau tidak menyambut dia. Tidak menerima penghakimannya. Kalau engkau masih merasa dunia ini masih biasa-biasa saja. Tunggu kata Tuhan. Lihat. Kalau engkau masih merasa biasa ketika engkau sudah dikatakan, ayo, Adam, di mana kamu? Berarti kalau saudara tidak datang menunjukkan mukamu kepada dia, berarti engkau lebih parah daripada Adam. Padahal Tuhan sudah berkali-kali berbicara kepada engkau, memanggil suaramu, namamu. Tapi engkau punya alasan banyak. Engkau punya alasan pekerjaanmu. Engkau punya alasan kamu capek, kamu sibuk segala macam. Sehingga engkau mencoba mempertahankan sikapmu yang merasa benar itu. Tunggu kata Tuhan. Saudara, lihat saudara. Ketika segala sesuatu disingkapkan. Ketika kali ini kita mendengarkan sesuatu seperti ini, saudara. Tahukah saudara? Esensi Tuhan itu, saudara, dia tetap musuhnya bukan saudara. Ingat itu. Musuhnya adalah iblis. Tetapi ketika engkau berusaha membela iblis itu, saudara, berarti engkau sedang mengatakan engkau keturunannya dia. Ketika engkau masih merasa excuse, ketika engkau masih merasa Parlin yang ngomong ini,
sehingga nggak ada gentarmu mendengarkan perkataan ini, maka siap-siaplah disingkirkan oleh Tuhan. Kalau engkau masih merasa dunia ini biasa-biasa saja, siap-siaplah engkau digulung. Karena dunia ini sedang digulung. Saudara, Tuhan bilang begini, saudara. Ketika saya merenungkan, sudah berkali-kali saudara saya masih tetap mempertahankan. Saya takut kehilangan saudara. Tanpa sadar saya kompromi dengan saudara. Tetapi saudara, menurut Tuhan, saya jadi pemberontak bagi dia. Karena saya sedang mengatakan sama Tuhan, Tuhan, jangan begitulah. Masih bisa kok Tuhan mereka ini. Tapi kali ini saudara, Tuhan benar-benar menunjukkan itu saudara. Betapa iblis mempertahankan saudara. Dia melakukan penipuan yang sangat licik supaya saudara tidak datang dengan takut akan Tuhan kepada Tuhan. Sehingga saudara, dia merasa di atas angin. Sama seperti yang di Sibulga itu, saudara. Walaupun saya sudah buat ultimatum, saudara. Tapi dia merasa, kamu gak bisa. Kamu gak sanggup. Seolah-olah dia menantang Tuhan. Ya. Karena dia di atas angin. Tapi kali ini, saudara, pilihan di tangan kita. Apakah engkau terus dengan keadaanmu seperti sekarang? Bermain di dua kaki? Pilihan di tangan saudara. Dan di tangan saya, dalam arti begini. Kamu masih mempertahankan tipuan si jahat di dalam dirimu yang sudah menipu engkau. Engkau tidak sadar bahwa engkau memberontak terhadap aku. Tapi engkau masih merasa dirimu biasa-biasa saja. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, jangan pernah menyangka ketika saya mengatakan ini saudara, saya tidak menerapkan. Karena nggak ada yang bicara kepada saya seperti ini. Karena mulut ini yang sedang dipakai. Sementara yang dipakai itu mulut saya. Sementara saya ada di dalamnya, bagaimana saudara? Apakah nggak bahaya sama saya? Ketika saya mengatakan itu saudara. Ternyata saya turut juga di dalamnya. Ketika saya mengetahui kebenaran itu. Tapi saya tidak sampaikan kepada saudara. Apakah kita tidak akan mati binasa semua? Apakah kita tidak akan terhanyut semua? Dihantam oleh tsunami yang segera datang di depan kita. Ketika kita masih takut dengan dunia ini. Ketika saya mendengar teman kita yang lama ikut menertawakan. Gitu ya. Karena dia sudah dicus juga. Makanya saya bilang, Mami bilang apa? Harusnya Mami bilang kayak gini. Seperti yang saya katakan tadi malam. Oh, takut masuk neraka ya? Seharusnya bilang, kamu sendiri sudah bilang bernubuat tentang dirimu bahwa kamu masuk neraka.
Bukan saya yang bilang. Kamu sendiri yang ngomong. Saudara, kali ini serius. Oh, dia menganggap sudah tahu semua pelajaran kita yang lama. Padahal karena takut akan kehilangan pekerjaan, makanya dia pilih itu. Dan sekarang tanpa sadar. Makanya saudara, kalau dalam hal ini kita itu jadi tunduk, jadi takut, engkau sedang tidak menghormati Tuhan dalam hal ini. Ya. Tidak waktunya sekarang kita ini. Tuhan sedang datang. Artinya kalau kita ini taat, kita mengerti takut akan Tuhan, kita mengerti bahwa firman Tuhan itu harus berdaulat. Maka saudara, kalau kita sudah mengerti itu, dan kita sudah menerapkannya dalam hidup kita sudah bertobat. Setiap hari kita berjaga dalam hal itu. Kita tidak pernah menganggap diri kita benar. Maka kita akan melihat Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu saudara bukan melayani Tuhan apa segala macam khotbah, bukan. Tapi setiap hari dia bawa hidupnya. Dia pukul dirinya. Tuhan, apa yang kau lihat yang jahat di dalam hatiku? Kalau engkau temukan pemberontakannya, silahkan Tuhan. Aku pun tidak tahu, memang aku tidak tahu Tuhan tentang diriku. Maka saudara, ketika berkali-kali orang lain, mereka yang mengatakan dirinya pernah mengenal Tuhan, tapi mungkin mengejek engkau, saudara, ketika engkau menyatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan hari itu akan menghakimi orang itu. Ini di depan kita sedang terjadi semua. Ketika kita bersama-sama benar-benar memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ingat saudara, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut siapa? Mungkinkah keluar kita dengarkan suara dari luar speaker, lalu mengajari kita seperti itu? Apakah kita pakai Alkitab itu? Oh, Alkitab itu bilang begini. Oh iya, itu firman Tuhan bilang. Tetapi kalau kita yang pakai itu, tahu nggak saudara? Kalau bukan kita yang pakai, si iblis bisa munculkan ayat itu. Supaya saudara tahu. Dan saudara anggap itu suara Tuhan. Karena itu pernah firman Tuhan ucapkan itu. Iblis bisa memakai itu. Dan disitulah kita tertipu. Dimakan oleh iblis. Ditelan. Bukankah semua sekarang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan besar sudah dimakan oleh iblis? Yang paling itu saudara, yang sangat dikagumi, yang di India itu. Wah, kalau ngomong itu udah kayak nabi. Memang iya. Di zamannya, perkataan-perkataannya digenapi. Mungkin dengan jenggotnya yang panjang. Tahu saudara, ditelan juga. Jadi nggak ada yang bisa bilang di sini. Karena senioritasnya, karena apapun dia. Nggak bisa. Ditelan.
Karena dunia ini sedang masuk kepada puncak pemberontakan. Saudara, cara iblis menelan, bukan dengan penganiayaan, saudara. Bukan. Cara dia menelan adalah dengan memberikan dunia ini. Coba lihat cara pemerintahan kita sekarang. Hebat sekali. Sehingga membuat yang tadinya saudara kita membenci kita. Ya. Yang tadinya kita anggap dia pemberita kebenaran, sekarang mengatakan kita sebagai orang sesat. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan kita yang menolak sebagai iblis. Ya, saudara. Itu bukan hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan besar. Banyak pengikutnya. Saudara lihat sadisnya? Saudara anggap main-main, saudara masih menganggap, oh itu hamba Tuhan, masih mencoba ingin, oh dia benar juga. Itu yang sedang terjadi, saudara. Supaya saudara mengerti betapa kejamnya iblis itu, saudara. Saudara, kemahakuasaan Tuhan adalah bisa mengangkat orang-orang yang hina seperti saudara dan saya. Siapa kenal saudara? Engkau mama-mama. Mungkin anak-anak kita. Siapa yang kenal kita? Gereja kita yang dari dulu seperti ini. Siapa yang kenal? Orang meremehkan. Tapi kalau kita tekun menantikan Tuhan. Tahu nggak saudara? Itu yang patung yang dikatakan yang besar di kitab Daniel itu. Tanpa bantuan manusia. Terjungkillah sebuah batu katanya. Menghancurkannya. Jadi saudara. Pekerjaan Tuhan sedang ada di mana? Saudara masih menunggukah di tempat lain? Tuhan sendiri sudah bilang, kalau ada orang mengatakan dia di gunung, jangan pergi ke sana. Kalau ada yang mengatakan dia ada di sana, jangan pergi ke sana. Ada yang mengatakan dia di bilik, jangan pergi ke sana, jangan percaya. Seperti kilat memancar. Saudara, 305 hari, 306 hari kita sekarang. Saudara, hanya ketika engkau membeli minyak dari Tuhan untuk melumasi matamu, engkau bisa melihat semua keadaan ini. Kalau tidak, saudara, engkau akan menganggap dunia ini biasa saja. Bahkan engkau akan lebih percaya kepada perkataan iblis bahwa bangsa kita sedang dibawa kepada puncak kejayaan. Hanya orang yang matanya dilumasi yang bisa melihat kehancuran bangsa kita. Jadi ketika engkau memberikan hatimu, engkau nggak percaya Tuhan pelihara hidupmu. Lalu engkau mencoba berusaha lagi. Saudara, juallah segala milikmu dan datanglah kepadaku. Saudara, sedang dia minta dari kita. Kalau benar kita katakan mau menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, saudara.
Ini semua kita sedang dibimbing. Karena saudara, akan tiba masanya makin dipersulit. Tetapi justru ketika makin dipersulit, kita itu akan berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Tapi ketika engkau kalah, engkau akhirnya takluk. Engkau akhirnya kompromi. Engkau akhirnya mengatakan, enggak apa-apa kok. Aku enggak menyangkal kok, sekalipun itu ku terima. Saudara, peraturannya akan makin meningkat. Memang nampaknya tidak ada. Tapi tahu enggak? Mereka tinggal tunggu waktu tekan tombol. Seluruh dunia ini bukan kepada binatang sekalipun itu sudah diuji coba. Kepada sistem dunia ini pun itu sudah dicoba semua. Sekarang kita sedang ada di puncak daripada semua mereka itu sedang dibiarkan Tuhan menampilkan diri mereka. Kalau dulu saudara, bencana itu Tuhan yang ngatur. Sehingga ketika orang melihat bencana, mereka bertobat. Orang berdoa. Lalu memang Tuhan belas kasihan. Tetapi itu ingat, itu di zaman belas kasihan. Zaman kasih karunia. Sekarang seperti yang saya katakan, mau kita berdoa gimana pun gitu. Ceritanya begini saudara. Ketika kita tetap melakukan hal yang sama, sementara yang melakukan itu bukan Tuhan, apakah kita tidak menghujat Tuhan? Ketika kita mengatakan, oh karena ini, karena Tuhan, karena melihat dosa, bukan Tuhan yang melakukan. Bukan Tuhan yang melakukan. Bukan seperti dulu, saudara. Wabah, bukan Tuhan yang buat. Mereka dikasih otoritas melakukan itu. Lakukan sesuka-suka. Sama seperti iblis dikasih otoritas terhadap Ayub. Mau bilang apa? Sekarang kita tinggal masuk perlindungan Tuhan atau masuk dalam perangkap mereka yang mereka katakan itu perlindungan. Dan tahukah saudara? Mereka itu sedang tawarkan kekebalan tubuh. Tahan terhadap sakit penyakit apapun. Bahkan dengan teknologi ini saudara, seluruh komponen dalam tubuh manusia itu bisa dilihat semua, dan dengan kemajuan teknologi semua ini bisa mendeteksi bahkan memperbaiki dalam tanda kutip. Itu yang ditawarkan. Tetapi tahukah saudara? Jadi saudara, ini bukan masalah tanda tok. Ini bukan masalah tanda 66, tanda barcode, bukan masalah itu tok.
Ini adalah masalah pemeteraian. Ini masalah pemeteraian, saudara. Dan dia tidak boleh menghancurkan orang-orang pilihannya. Orang itu. Orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Yang menghargai firman-Nya. Yang makan firman-Nya setiap hari. Tak ada yang bisa sentuh, saudara. Tapi belajarlah kenali firman yang sedang menjadi daging di dalam saudara. Saudara harus bisa pegang itu firman yang adalah roh itu. Kalau saudara nggak bisa pegang, saudara tidak punya kuasa. Mereka akan bisa menyentuh saudara. Tetapi ketika engkau belajar menghargai dia, maka engkau akan ngerti di mana firman itu setiap hari menjadi perisai bagi engkau. Ini nyata, saudara. Ini nyata. Karena sekarang, saudara, bukan masalah kita takut mati. Atau kita berani mati. Bukan. Sekarang adalah berani hidup di hadapan dia. Berani hidup itu, saudara, tidak takut. Waktu ada takut menguasai pikiranmu, berarti engkau sedang ditelan oleh iblis. Jadi saudara, itu yang saya katakan pertumbuhan firman di dalam kita. Setiap hari. Kenali dia. Perhatikan dirimu ketika ditanya, ketika dikatakan, di mana saudara? Perhatikan dirimu, apakah melawan gitu, perhatikan. Saudara, itu keadaan yang sedang terjadi, saudara. Tahukah saudara, kenapa dikatakan pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau? Bagaimana kita mau mengenal seseorang? Bagaimana? Kita harus salaman dengan dia, kita harus bicara, dan kita berani mengangkat wajah kita. Kalau kita tidak berani menghadap wajah Tuhan, kalau kita tidak bicara sama dia dari hati kita yang paling dalam, kalau kita tidak mengakui, ini loh aku Tuhan. Ketika kita tidak mengatakan, misalnya kepada seseorang, ketika dia bilang sesuatu, apakah orang itu bisa mengetahui kalau ternyata kita itu benci terhadap dia? Kalau kita tidak omongkan, bagaimana Tuhan bisa mengenal engkau? Bagaimana? Kan kita harus menampakkan diri kita, kan? Kalau kita itu ketika ditanya, mana pakaianmu? Diam aja. Ketika ditanya, kenapa kamu ada di sini? Diam aja. Disuruhlah algojonya, keluarkan dia dari sini. Sekalipun kita sudah di dalam. Ketika ada orang yang mengatakan, oh bukankah kami Tuhan mengusir setan demi namamu, melakukan pelayanan ini, melakukan itu. Aku tak pernah mengenal kamu. Kenapa? Dia nggak mengenal kita. Apakah dia nggak mengenal kita?
Dia nggak mengenal kita. Karena ketika dia panggil kita, kita bersembunyi. Berkali-kali dia panggil kita sembunyi. Kita sibuk ngurusin bisnis kita. Kita sibuk membangun rumah kita di bumi ini. Sehingga ketika dia panggil kita sibuk dengan kesibukan duniawi kita. Padahal sudah berkali-kali dia bilang, saudara, tekanannya makin kuat di depan. Nggak ada bisa kita pakai harta kita. Saudara, ada orang yang tidak mau menerima suntikan itu. Tapi dia punya sertifikatnya. Bisa dapat. Tapi tahukah saudara? Ketika suntikan ketiga dimasukkan, sementara dia pikir dia sudah disuntik 1-2. Oke, perhatikan. Padahal dia belum, tapi dia nipu. Dia pakai kepintarannya. Tahu nggak saudara? Jadi begitu dia bilang, ini sertifikat. Rasakan sudah disuntik 1-2. Tahu nggak saudara? 1-2 adalah landasan untuk ketiga. Jadi kalau langsung ketiga, apa yang akan terjadi? Lebih parah. Karena 1-2 ini saudara, 1-2 ini untuk membangun. Supaya nggak terkejut masuk ke yang ketiga. Tapi begitu ada orang nipu, sementara yang 1-2 sudah tidak ada. Karena kan sudah selesai produksinya. Dan sudah kadaluarsa juga. Makanya dikejar yang kedua sampai ini. Tapi ingat, paling mencapai 70%. Jadi begitu ini yang penipu tadi, dia pikir dia bisa lolos. Dia pikir dengan uang dia beli sertifikat. Oh, dia masih bisa pergi kemana-mana. Oh iya, bisa. Apakah dia bisa lari dari Tuhan? Apakah yang seperti itu, oh dianggap Tuhan, oh sebagai hikmat? Itu pembuat kejahatan. Lebih baik Tuhan menyelamatkan yang disuntik daripada orang seperti ini. Jadi begitu masuk yang ketiga, karena tidak ada landasannya, istilahnya tubuhnya itu belum mengenali, belum membuat satu sistem. Sehingga ketika dimasukkan, jadi 1-2 ini 1, kedua, sehingga ada yang kemarin itu sudah disuntik pertama gitu. Dia duduk di sini, dipikir belum disuntik. Disuntik langsung kedua. Nggak berselang, mati langsung. Apalagi saudara dianggap langsung dimasukkan ketiga. Makanya selalu dibilang, ketika misalnya vaksin keduanya, jadi yang belum pernah vaksin tidak boleh datang. Jadi harus yang sudah pernah terima vaksin yang satu. Kalau datang yang kedua, nah di situ. Apalagi kalau langsung yang ketiga. Tapi saudara, akhirnya itu meterai. Saudara, kalau sampai sejauh ini masih menganggap biasa-biasa saja, yang sudah terima, nggak teriak sama Tuhan, masih menganggap biasa saja, nggak teriak sama Tuhan, nggak cari Tuhan dalam hal ini, tunggu, kata Tuhan. Tapi
Tapi saudara juga yang merasa, oh lolos juga. Ini lagi ditingkatkan. Lihat strateginya. Sudah dikatakan nanti. Jadi yang Omikron ini dikatakan kan. Jadi mereka bernubuat. Seperti cacar. Kulit lo hancur. Wahyu. Pasal berapa? 16 ya? Atau 14 ya? Akan timbul bisul-bisul. Hei saudara, kita sedang ada di masa itu. Tapi itu dibuat samar. Inilah tipuan si jahat. Sekarang saudara mereka, oh nggak apa-apa kok masih bisa. Tulang saya bilang, oh masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan urapan Tuhan karena saya cari Tuhan. Tidak apa-apa katanya. Lihat. Dia bilang sama saya, Tuhan bilang sama saya. Dia bilang gitu dengan berani. Lihat Petrus. Ketika dia didoakan oleh jemaat. Rantai itu gugur katanya. Rantai disamakan itu dengan rantai. Itulah pintarnya manusia. Pakai firman Tuhan. Saudara, semua orang itu merasa yakin loh saudara. Tapi tahu nggak? Firman Tuhan juga datang kepada orang Israel. Keluar melintasi Laut Merah. Tapi firman Tuhan yang sama datang kepada Firaun. Masuk tapi untuk dibunuh. Di tengah-tengah laut. Sama-sama suara Tuhan. Supaya saudara tahu. Sama-sama suara Tuhan. Bukan suara iblis yang didengarkan oleh Firaun. Suara Tuhan yang sama. Suara Tuhan yang pertama untuk membawa keselamatan. Suara Tuhan yang kedua untuk membunuh dia di tengah-tengah laut Teberau. Saudara, kemunafikan sedang dimunculkan sekarang. Ditampilkan oleh Tuhan. Ingat saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saatnya sudah tiba. Selalu begitu firman Tuhan. Makanya kalau saudara menganggap biasa-biasa saja itu, ketika saudara nggak berubah setiap hari menantikan dia. Ketika engkau tidak tekun duduk di kaki Tuhan, bahkan nangis saudara. Saya rasanya saudara ngomong ini saudara mau nangis setiap kali saudara. Ketika saya ngomong serius terhadap anak-anak, mereka itu saudara tidak sadar saudara, bahwa si jahat sudah membelenggu mereka dengan dunia-dunia game, dunia HP ini saudara. Mereka nggak sadar, mereka sudah melawan orang tua. Tapi kan itu anak kita saudara. Anak-anak nih dengerin ya. Ketika terjadi yang di Semeru itu, ada seorang anak, dia berlari sekuat tenaga. Orang tua dia nggak bisa melindungi. Karena semua lagi panik. Kalau dia menunggu orang tuanya, dia nggak akan selamat. Dia terpisah dari orang tuanya. Tapi dia lari sekuat tenaga. Dan dia selamat. Anak-anak dengerin. Bencana yang lebih hebat dari Semeru sedang ada di depan mata kita. Ini bukan masalah cara fisik. Kalau engkau nggak lari, kalau engkau menganggap biasa aja, oh papiku bisa menyelamatkan aku, papiku pendeta. Keadaannya akan seperti itu. Dan bagi kita, para orang tua yang menganggap ini biasa, saudara, ketika adik kami pilih itu, saudara, ketika masih lihat sakit sekarang, kami mau bilang apa? Hancur hati kami. Saudara. Kami diam-diam hanya mohon sama Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan.
Ketika kami mau ngomong sebenarnya, orang tua kami jadi musuh kami. Menganggap kami tidak mengasihi mereka, tidak mengasihi adik kami. Saudara pikir, di masa ketegangan ini, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasih, itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Itu sedang terjadi di depan mata kita. Mari masing-masing kita, saudara, mencari Tuhan dalam hal ini. Kalau kita bisa lolos tahun 2021 ini, saudara, itu karena kita mencari Tuhan, saudara. Itu karena kita bisa pegang Tuhan. Mari perbaiki sikapmu di hadapan Tuhan, saudara. Perbaiki caramu dalam mencari Tuhan. Relakan segala sesuatu, saudara. Bahkan ketika diambil dari kita pun, apa yang kita punya, jangan takut dan gentar. Karena Tuhanlah milik kita, saudara. Tuhanlah harta kita satu-satunya. Semua boleh diambil dari kita. Tapi Tuhan, tak ada yang bisa mengambilnya. Harta kita tersimpan di sorga. Itulah Tuhan sebetulnya. Itulah harta kita. Itulah warisan yang bisa kita wariskan terhadap anak-anak kita. Bukan harta dunia ini. Tuhanlah warisan kita. Mari hari-hari ini kita bertobat. Kita merendahkan hati kita. Kita nangis di hadapan Tuhan. Supaya Dia menunjukkan jalannya kepada kita, saudara. Supaya Dia menghibur kita. Dalam kitab Yakobus dikatakan, katakan kepada orang-orang kaya. Engkau yang bersuka cita sekarang, katakan kepada orang-orang kaya, merataplah engkau. Kepada orang yang karena dia mengumpulkan hartanya di masa-masa. Yang harusnya kita melepaskan itu. Saudara, ketika kita belum punya apa-apa, ketika kita nggak punya apa-apa, kita nggak pernah memikirkan hal yang lain, yang penting Tuhan saja. Ketika si iblis memberikan itu, yang kita pikir itu Tuhan yang kasih, lalu kita genggam itu erat-erat. Tapi sebetulnya itu sudah jadi bumerang bagi kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini masa yang serius bagi saudara dan saya. Yang ada di radio, berkali-kali saya bilang, ayo. Perlihatkan dirimu kepada Tuhan. Baik, sudah lihat 17, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Sudah menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Engkau tidak ingin kami dihukum bersama-sama dengan orang-orang dunia ini. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.